Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Nur Khotimah dengan NIM 23091321111008 dari Prodi S1 Gizi ingin membacakan materi tentang Yardi Sumbar dan Dewan Dakwah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keyarsian. Muhammad Natsir dan Dakwah Islamiyah. Muhammad Roem pernah berkata, kecerdasan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Ini bisa dibaca lebih lanjut dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Dalam Quran Surah 2 ayat 269 yang artinya siapa yang diberi hikmah sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kita adalah dai atau penyampai informasi dan berita benar sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, dan aktif di kantor. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surah Al-Imran ayat 124. Hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak atau berdakwah kepada al-khair atau kebaikan yang universal, menyuruh dan dengan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dalam ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa-masa Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam, sementara Soekarno ingin negara sekular, tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Beureeuh, tapi malah berangkulan dengan Daud Beureeuh. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang, bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian, investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir. Dan beliau bilang, kalau kalian mau mengasih hadiah, kasihkan saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian, dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya dan langsung dibagi-bagikan ke mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan, UU Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Bahdar Djohan, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum.
Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir kita sebut kepanjangannya saja atau Univ M Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja, kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagian dari Sitifas Akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.